Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Naili Fadilah dengan NIM 21040460448, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai konsep maqamat wal ahwal, perspektif Imam As-Suhrawardi. Apa sih maqamat dan ahwal itu? Sebelumnya pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tasawuf dan sufi. Sufi ialah mereka yang berorientasi hidupnya untuk suatu tujuan, mendekatkan diri atau sedekat-dekatnya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan yang membawa ke tujuan yang hendak dicapai. Nah, maqamat dan ahwal ini sangat berhubungan, berkaitan erat dengan istilah sufi. Maqamat ialah tingkatan-tingkatan spiritual seorang sufi atau seorang salik dalam mencapai tujuannya berada sedekat mungkin dengan Sang Pencipta Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya maqamat tidak diperoleh dengan mudah ya, harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dan melalui proses yang panjang. Sedangkan ahwal sendiri apa sih? Hal ialah keadaan atau proses mental seorang salik ketika mencapai satu makom ke makom berikutnya. Nah, hal ini tentunya datangnya tidak sengaja atau suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan khusus membahas konsep maqamat ahwal Imam As-Suhrawardi, karena tentunya semua tokoh-tokoh sufi merinci maqamat ahwal dengan perspektif yang berbeda-beda. Pertama-tama yakni biografi Syekh As-Suhrawardi. Beliau memiliki nama lengkap Syihabuddin Yahya Ibnu Habash Ibnu Amirok Abu Al-Futuh As-Suhrawardi, lahir pada tahun 459 Hijriah atau 1155 Masehi. Nah, beliau ini memiliki julukan atau gelar Al-Maktul dan Syekh Al-Isyraq. Kenapa sih kok diberikan julukan itu? Yang pertama, julukan Syekh Al-Isyraq karena beliau ini pencetus tokoh yang sangat terkenal dengan filsafat isyraqiyahnya atau filsafat iluminasi cahaya. Yang kedua, julukan Al-Maktul. Al-Maktul sendiri memiliki arti yang terbunuh. Beliau ini As-Suhrawardi terbunuh karena itu gagasannya yang unik sehingga membuat dia terbunuh, atau singkatnya itu gara-gara ada itu ya, ketidaksenangan atau ketidaksukaan di internal kerajaan kekhalifahan. Kemudian perjalanan intelektual atau pendidikannya, pada saat masih muda Syekh As-Suhrawardi ini belajar di kota Maronggoh pertama kali untuk belajar ilmu hikmah, kemudian ke kota Isfahan untuk belajar ilmu filsafat, melanjutkan ke kota Anatolia, langsung ke Persia. Di sini beliau bertemu seorang guru sufi yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Kemudian beliau terakhir perjalanan intelektualnya itu ke kota Syria. Di sini beliau bertemu dengan Malik Az-Zahir, salah seorang putra Salahuddin Al-Ayyubi. Di antara karya-karya Imam As-Suhrawardi itu sangat banyak. 3 di antaranya yaitu seperti Al-Muqawamat, Hikmah Al-Isyraq, dan Ar-Rasail As-Sufiyah. Kemudian dalam pemahaman tasawuf, beliau cenderung memakai metode makrifat intuitif. Menurut Imam Suhrawardi, makom ialah perolehan atau kasb. Nah, tidak ada makom yang tidak dimasuki oleh hal. Seseorang kalau ingin
pergi ke tingkatan makom selanjutnya, tentulah harus menyempurnakan makom sebelumnya. Di antara makom tersebut ialah taubat, waro, zuhud, sabar, fakir, syukur, tawakal, khauf, ridho. Nah, zuhud sendiri ialah tidak berorientasi pada dunia, tetapi menjadikan dunia itu sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Nah, warok sendiri ialah fondasi dari zuhud. Sedangkan zuhud menurut beliau itu ada 3: zuhudnya orang awam, zuhudnya orang khusus, dan zuhudnya orang khusus dalam golongan kaum khusus. Kemudian ada hal menurut Imam Asy'arawardi ialah pemberian. Nah, hal di sini disebut juga warisan amal. Macam-macam hal menurut beliau, yakni ada mahabbah, syauq, uns, fana, baqo, haya, qorob yakni kedekatan. Kalau syauq itu kerinduan. Syauq di sini termasuk ahwalnya kaum muhibbin. Syauq sendiri ialah buahnya mahabbah, seperti zuhud setelah taubat. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai maqamat wal ahwal Imam Asy'arawardi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.